Di usiaku yang telah mencapai 60 tahun, aku, Ratna, tinggal di sebuah rumah besar bergaya klasik di pinggiran kota. Sebuah tempat yang menyimpan kenangan manis sekaligus pahit dari masa laluku. Rumah ini dengan pilar-pilar kokoh dan jendela-jendela lebar yang menghadap taman adalah peninggalan dari suamiku yang telah tiada bertahun-tahun lalu. Dulu, tawa anak-anakku mengisi setiap sudut, tetapi kini mereka telah membangun kehidupan mereka sendiri di kota lain, meninggalkanku dengan keheningan yang terkadang terasa begitu berat. Hanya Siti, pembantu setiaku selama lebih dari 2 dekade yang masih menemani hari-hariku. Pagi ini, seperti biasa, aku berdiri di teras dengan secangkir teh melati di tangan, menatap bunga-bunga di taman yang kuurus dengan penuh kasih. Angin pagi membelai wajahku, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. "Siti, apa bunga mawar ini tidak semakin cantik hari ini?" tanyaku sambil memandang kelopak merah yang baru mekar. Siti, yang sedang menyapu halaman, tersenyum sederhana. "Cantik sekali, Ibu. Ibu memang punya tangan ajaib untuk bunga-bunga ini." Aku tersenyum kecil, tetapi di dalam hati ada sesuatu yang mengganjal. Sebuah rasa kosong yang sulit kujelaskan. Seolah taman ini, secantik apapun, tak bisa mengisi ruang di hatiku. Kesepian itu datang tanpa diundang, seperti bayangan yang selalu mengikuti di bawah sinar matahari. Meski aku memiliki segalanya, kekayaan, rumah megah, mobil-mobil mewah yang kini lebih sering menjadi pajangan di garasi, ada saat-saatnya di mana aku merasa hidupku seperti lukisan yang indah tetapi tak bernyawa. Pagi itu, setelah menyiram bunga-bunga, aku duduk di bangku kayu favoritku di taman, menatap langit yang mulai memerah di ufuk timur. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke hari-hari ketika rumah ini penuh dengan kehangatan keluarga. Andai saja ada seseorang yang bisa kuajak bicara, yang bisa mengerti, gumamku pada diri sendiri hampir tak sadar. Aku menertawakan pikiran itu sejenak, menggelengkan kepala. "Ratna, usiamu sudah 60 tahun, apalagi yang kau cari?" tanyaku dalam hati. Tetapi suara kecil di dalam diriku berbisik bahwa yang kurindukan bukan lagi cinta seperti masa muda, melainkan kehadiran seseorang yang bisa membuatku merasa hidup kembali. Aku menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa hampa itu, lalu memutuskan untuk keluar rumah mencari udara segar yang mungkin bisa menyegarkan pikiranku. Aku jarang menyetir sendiri akhir-akhir ini. Mobil-mobil di garasi dengan kilo logamnya yang masih persempurna terasa seperti benda asing yang tak lagi kugunakan. "Siti, tolong ambilkan ponselku," pintaku sambil berjalan ke ruang tamu. Siti dengan sigap menyerahkan ponsel dan aku membuka aplikasi taksi online, sesuatu yang baru kugunakan beberapa bulan terakhir. Dalam beberapa menit, sebuah mobil putih sederhana berhenti di depan gerbang. Seorang pemuda turun dari mobil, membukakan pintu dengan gerakan yang sopan. "Selamat sore, Bu. Saya Tony," sapanya dengan senyum ramah yang membuatku sedikit tersentak. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang hangat, tidak seperti sopir biasa yang hanya diam dan fokus menyetir. Aku mengangguk kecil. "Selamat sore, Tony. Terima kasih sudah datang." Aku masuk ke dalam mobil dan keheningan sempat menyelimuti kami saat mobil mulai melaju. Aku menatap keluar jendela, melihat kota yang bergerak perlahan di sampingku, tetapi pikiranku masih terjebak dalam kesunyian yang kini menjadi teman setiaku. Tony, pemuda itu, tiba-tiba berbicara memecah keheningan. "Ibu mau kemana sore ini?" tanyanya sambil melirikku melalui kaca spion. Aku tersenyum pipis, sedikit terkejut dengan keberaniannya memulai percakapan. "Hanya ingin jalan-jalan saja, mungkin ke taman kota atau sekedar menikmati suasana di luar. Sudah terlalu lama di rumah," jawabku mencoba terdengar santai. Tony mengangguk, matanya berbinar dengan semangat yang sulit kugambarkan. "Oh begitu ya, Bu. Saya juga suka jalan-jalan kalau lagi nggak ada orderan, biar nggak bosan di rumah," katanya dengan nada ringan. Aku memperhatikannya dari kursi belakang
melihat bagaimana ia menyetir mobil dengan percaya diri, sesekali tersenyum pada dirinya sendiri. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin ku tahu lebih banyak, sebuah energi muda yang entah bagaimana terasa menyegarkan bagiku. Perjalanan itu yang awalnya hanya untuk mencari udara segar berubah menjadi sesuatu yang lebih. Tony mulai bercerita tentang hidupnya, tentang bagaimana ia, seorang lulusan SMA berusia 25 tahun, harus berjuang mencari nafkah. Saya sempat coba macam-macam kerja, Bu, tapi susah dapat yang tetap. Akhirnya saya sewa mobil ini, coba jadi supir online. Yah, lumayan lah daripada nganggur, katanya dengan tawa kecil yang penuh optimisme. Aku mendengarkan dengan seksama, terkejut dengan keterbukaannya. Kamu masih muda, Tony. Teruslah berusaha. Hidup memang tidak selalu mudah, tapi mereka yang mau berjuang pasti menemukan jalannya. Ujarku, mencoba memberikan sedikit nasihat dari pengalamanku. Tony menoleh sekilas, tersenyum lebar. Terima kasih, Bu. Kadang saya juga merasa putus asa, tapi ya harus jalan terus kan? Aku mengangguk, merasa ada ikatan kecil yang mulai terbentuk antara kami. Sebuah percakapan sederhana yang entah mengapa terasa begitu berarti. Saat kami melaju melewati jalan-jalan kota yang ramai, aku merasa perutku mulai keroncongan. Aku melirik keluar jendela, melihat deretan kafe dengan lampu-lampu hangat yang mengundang. Tony, panggilku pelan, kamu lapar nggak? Ia tampak terkejut, tertawa kecil. Ya lumayan sih, Bu, jawabnya dengan nada santai. Aku tersenyum, sebuah ide muncul di pikiranku. Kalau begitu, mampir sebentar di kafe. Aku juga ingin ngopi. Kamu temeni ya? Tony tampak ragu, menggaruk kepalanya. Wah, saya nggak enak, Bu. Takut mengganggu waktu Ibu. Aku terkekeh merasa ringan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Sudahlah, anggap saja traktiran dari seorang tante yang butuh teman ngobrol, ujarku sambil mengedipkan mata. Tony tertawa, mengangguk, dan memarkir mobil di depan sebuah kafe kecil dengan suasana yang nyaman. Saat kami melangkah masuk, aroma kopi dan musik jazz lembut menyambut kami. Aku memilih meja di dekat jendela, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada seseorang yang membuatku tidak lagi merasa sendirian. Di kafe itu, percakapan kami mengalir begitu alami. Tony bercerita tentang keluarganya, tentang ibunya yang berjualan di pasar, ayahnya yang telah tiada, dan tanggung jawabnya sebagai anak sulung untuk membantu adik-adiknya. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, terkesima dengan keteguhannya meski hidupnya penuh tantangan. Kamu kuat, Tony. Tidak semua orang bisa menghadapi hidup seperti kamu, kataku tulus. Ia tersenyum malu-malu. Ah, Bu, biasa aja. Saya cuma coba yang terbaik. Aku menatapnya, melihat semangat yang dulu pernah kurasakan di masa mudaku. Sebuah semangat yang kini terasa begitu jauh. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa hidup kembali. Seolah ia adalah cermin dari diriku yang dulu penuh harapan dan keberanian. Saat kopi kami tiba, aku mengaduknya perlahan, memandang uap yang mengepul dari cangkir. Tony, kalau kamu punya mimpi apa itu? Tanyaku ingin tahu lebih dalam. Ia berpikir sejenak, lalu menjawab, saya cuma ingin keluarga saya hidup lebih baik, Bu. Mungkin suatu hari punya usaha kecil biar nggak selalu kerja keras begini. Aku mengangguk, merasa ada benih ide yang mulai tumbuh di pikiranku, sebuah cara untuk membuat hidupnya dan mungkin juga hidupku lebih berarti. Hari-hari yang kulewati kini terasa berbeda sejak kehadiran Tony sebagai sopir pribadiku. Aku, Ratna, wanita berusia 60 tahun yang telah lama hidup dalam kesunyian rumah besar ini, mulai merasakan hembusan angin segar dalam hidupku. Ide untuk mempekerjakan Tony muncul setelah percakapan kami di kafe itu, ketika aku melihat semangat mudanya yang begitu tulus. Aku ingin memberinya kesempatan yang lebih baik, sekaligus mengisi kekosongan dalam hidupku. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu, menatap ponselku untuk mengirim pesan kepadanya. Tony, bagaimana kalau kamu jadi sopir pribadiku? Mobil-mobil di garasi jarang kupakai, dan aku butuh seseorang yang bisa mengantarku kemana-mana. Ketikku dengan hati-hati, berharap ia tak merasa terkejut. Tak lama, balasannya datang. Serius, Bu?
Kalau ibu nggak keberatan, saya mau banget. Aku tersenyum membaca pesannya, merasa ada langkah baru yang akan mengubah ritme hari-hariku. Keesokan harinya, Tony tiba tepat waktu. Matanya membelalak saat melihat rumahku yang megah. Astaga Bu, ini rumah atau istana? Gumamnya sambil melangkah masuk, membuatku terkekeh. Selamat pagi Tony, ayo aku tunjukkan garasinya. Ujarku memimpinnya ke tempat mobil-mobil mewahku diparkir. Ia tampak takjub, tangannya dengan sigap mengelap debu dari sebuah sedan hitam, seolah mobil itu miliknya sendiri. Melihat ketekunannya, hatiku terasa hangat. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku ingin terus berada di dekatnya. Seiring waktu, kehadiran Tony tak hanya mengisi perjalanan-perjalananku, tetapi juga hatiku. Setiap pagi, ia datang dengan senyum cerah, menyapa dengan sopan, "Selamat pagi Bu Ratna, mau kemana hari ini?" Aku sering memintanya mengantarku ke taman kota atau kafe favoritku. Tetapi, lebih dari itu, aku menikmati percakapan kami di dalam mobil. Ia bercerita tentang mimpinya, tentang keluarganya, dan aku mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa hidupku mulai berwarna kembali. Suatu sore, saat kami duduk di sebuah kafe kecil setelah seharian berkeliling kota, aku menatapnya sambil memegang cangkir kopi yang masih mengepul. "Tony, kamu pernah merasa hidup ini terlalu berat?" tanyaku. "Ingin tahu lebih dalam tentang pemikirannya?" Ia tersenyum kecil, matanya menatap keluar jendela. "Pernah Bu, tapi saya pikir selama kita masih punya alasan untuk bangun pagi, ya harus terus berjuang." Kata-katanya sederhana, tetapi entah mengapa menyentuhku begitu dalam. Aku merasa ada ikatan yang semakin kuat antara kami, bukan hanya sebagai majikan dan sopir, tetapi sebagai dua jiwa yang saling memahami. Malam itu, saat aku duduk sendirian di teras rumah, menatap bintang-bintang, aku menyadari bahwa Tony telah menjadi lebih dari sekadar teman perjalanan. Ia adalah seseorang yang membuatku merasa hidup kembali. Hari-hari berlalu, dan aku semakin sering mengajak Tony untuk menemani kegiatanku di luar perjalanan. Suatu hari, aku memutuskan untuk mengajaknya ke pusat perbelanjaan, bukan hanya untuk berjalan-jalan, tetapi karena aku ingin memberinya sesuatu. Di dalam butik mewah, aku memilihkan beberapa kemeja bermerek dan sebuah jam tangan elegan. Tony tampak canggung, menggelengkan kepalanya. "Bu, ini terlalu berlebihan. Saya kan cuma sopir," katanya suaranya penuh keraguan. Aku tersenyum lembut, menatap matanya yang jujur. "Tony, kamu bukan cuma sopir, kamu sudah membuat hariku lebih bahagia. Biarkan aku membalasnya dengan cara ini." Ujarku berusaha meyakinkannya. Ia masih ragu, tetapi akhirnya menerima dengan senyum malu-malu. "Terima kasih Bu, saya nggak tahu harus bilang apa," katanya sambil memandang jam tangan di pergelangan tangannya. Melihatnya tersenyum, hatiku terasa penuh, bukan karena uang yang kuhabiskan, tetapi karena aku bisa melihat kilau harapan di matanya. Saat kami pulang, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Sebuah perasaan yang tak bisa kugambarkan dengan jelas, tetapi membuat jantungku berdetak lebih kencang. Malam itu, saat kami duduk di teras rumahku, ditemani angin sejuk dan aroma bunga melati dari taman, aku merasa ada sesuatu yang harus kuungkapkan. Aku menatap Tony, yang sedang menyesap teh yang dibuatkan Siti dan mengumpulkan keberanian. "Tony, aku harus jujur padamu," kataku pelan, suaraku sedikit bergetar. Ia menoleh, alisnya terangkat dengan ekspresi bingung. "Maksud ibu apa, Bu?" tanyanya, suaranya penuh rasa ingin lau. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran di dadaku. "Aku menyayangimu, Tony, bukan sebagai majikan, tapi lebih dari itu," ujarku. Kata-kata itu meluncur begitu saja, seolah telah lama terpendam. Tony terdiam, matanya melebar, dan aku bisa melihat pergolakan di wajahnya. "Bu, saya takut orang salah paham. Saya nggak mau dianggap memanfaatkan ibu," jawabnya, suaranya penuh keraguan. Aku menggenggam dengan lembut, merasakan kehangatan telapak tangan. "Kamu tidak pernah meminta apa-apa, Tony. Ini pilihanku, karena aku benar-benar menyayangimu," kataku, berusaha meyakinkannya. Malam itu kami berbincang panjang, membiarkan perasaan kami mengalir, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa hatiku penuh dengan harapan dan keberanian untuk mencintai lagi.
Hubungan kami berubah sejak malam itu. Tony, yang awalnya ragu, mulai membuka hatinya. Kami menghabiskan lebih banyak waktu bersama, tidak hanya di dalam mobil, tetapi juga di taman, di kafe, atau sekadar duduk di ruang tamu sambil berbagi cerita. Suatu sore, saat kami sedang menikmati senja di tepi danau dekat kota, aku memandangnya dengan penuh kasih. Tony, apa kamu pernah membayangkan hidup yang lebih dari ini? Maksudku, sesuatu yang lebih besar dari menjadi supir. Tanyaku, ingin tahu lebih dalam tentang mimpinya. Ia tersenyum, menatap air danau yang berkilau. Saya cuma ingin keluarga saya nggak susah lagi, Bu. Mungkin punya usaha kecil, biar bisa bantu ibu saya dan adik-adik. Jawabnya dengan tulus. Aku mengangguk, merasa ada dorongan untuk membantu mewujudkan mimpinya. Kalau aku bisa membantu, apa yang kamu inginkan? Tanyaku, serius. Tony tertawa kecil, seolah tak percaya. Bu, ibu sudah terlalu baik, saya cuma bisa bilang terima kasih, katanya. Tetapi aku tahu, di balik kata-katanya ada harapan yang besar. Malam itu, saat aku terbaring di tempat tidur, aku memutuskan untuk melakukan lebih dari sekadar memberi hadiah. Aku ingin memberinya masa depan yang lebih cerah. Sesuatu yang akan membuatnya berdiri tegak sebagai pria muda yang penuh potensi. Kehidupan yang kini kujalani bersama Tony terasa seperti mimpi yang tak pernah kubayangkan di usiaku yang sudah 60 tahun. Aku, Ratna, merasa ada warna baru dalam hari-hariku. Dan Tony, pemuda yang awalnya hanya supirku, kini menjadi bagian penting dari hidupku. Aku ingin melihatnya berkembang, bukan hanya sebagai supir, tetapi sebagai seseorang dengan masa depan cerah. Suatu sore, saat kami sedang menikmati senja di tepi danau dekat kota, aku memandangnya dengan penuh keyakinan. Tony, apa kamu pernah membayangkan hidup yang lebih dari ini? Maksudku, sesuatu yang lebih besar dari menjadi supir. Tanyaku, ingin tahu lebih dalam tentang mimpinya. Ia tersenyum, menatap air danau yang berkilau. Saya cuma ingin keluarga saya nggak susah lagi, Bu. Mungkin punya usaha kecil, biar bisa bantu ibu saya dan adik-adik. Jawabnya dengan tulus. Aku mengangguk, merasa ada dorongan untuk membantu mewujudkan mimpinya. Kalau aku bisa membantu, apa yang kamu inginkan? Tanyaku, serius. Tony tertawa kecil, seolah tak percaya. Bu, ibu sudah terlalu baik. Saya cuma bisa bilang terima kasih, katanya. Tetapi aku tahu, di balik kata-katanya, ada harapan yang besar. Malam itu, saat aku terbaring di tempat tidur, aku memutuskan untuk melakukan lebih dari sekadar memberi hadiah. Aku ingin memberinya masa depan yang lebih cerah, sesuatu yang akan membuatnya berdiri tegak sebagai pria muda yang penuh potensi. Kehidupan yang kini kujalani bersama Tony terasa seperti mimpi yang tak pernah kubayangkan di usiaku yang sudah 60 tahun. Aku, Ratna, merasa ada warna baru dalam hari-hariku. Dan Tony, pemuda yang awalnya hanya supirku, kini menjadi bagian penting dari hidupku. Aku ingin melihatnya berkembang, bukan hanya sebagai supir, tapi sebagai seseorang dengan masa depan cerah. Suatu sore, saat kami sedang menikmati senja di tepi danau dekat kota, aku memandangnya dengan penuh keyakinan. Tony, aku ingin kamu punya sesuatu yang lebih besar dari pekerjaan ini. Aku bilang, suaraku lembut namun tegas. Ia menoleh, alisnya terangkat dengan ekspresi penasaran. Maksud ibu apa, Bu? Tanyanya, tangannya memegang cangkir teh yang masih mengepul. Aku ingin membantu kamu membuka usaha sendiri. Kamu punya potensi, dan aku yakin kamu bisa lebih dari ini. Ujarku, menatap matanya yang jujur. Tony tampak terkejut, lalu tersenyum kecil. Bu, ini terlalu besar. Saya nggak tahu harus bilang apa. Katanya suaranya penuh keraguan, namun ada kilau harapan di matanya. Aku tersenyum lebar. Pikirkan apa yang kamu inginkan, Tony. Aku akan mendukungmu. Malam itu, ia berbagi mimpinya tentang usaha rental mobil, sesuatu yang ia pahami dari pengalamannya di jalanan. Tanpa ragu, aku menghubungi pengacara untuk mengurus legalitas, agen properti untuk mencari lokasi, dan dealer mobil untuk memesan beberapa unit. Melihat Tony berseri-seri saat rencana itu mulai terwujud, hatiku dipenuhi kebahagiaan. Bukan hanya karena aku bisa membantu, tetapi karena aku melihatnya melangkah menuju mimpinya. Namun, kehidupan selalu punya cara untuk mengejutkan. Beberapa minggu kemudian, aku mulai merasa lelah yang tidak biasa.
Tubuhku terasa berat dan kepalaku sering pusing. Aku mengira ini hanya efek usia atau mungkin tekanan darahku yang kembali kambuh. Suatu pagi saat Tony sedang menyiapkan sarapan, aku duduk di sofa dengan wajah pucat. "Bu, ibu kenapa? Kita ke dokter sekarang ya?" tanyanya. Nadanya penuh kekhawatiran. Aku mengangguk lemah. "Baiklah Tony, mungkin aku cuma kecapekan." Di rumah sakit, dokter melakukan pemeriksaan menyeluruh, dan ketika hasilnya keluar, aku merasa dunia berhenti sejenak. "Selamat Bu Ratna, Anda sedang hamil," kata dokter dengan senyum profesional. Aku memandang Tony, yang berdiri di sampingku. Matanya membelalak penuh kejutan. "Hamil? Dokter yakin?" tanyaku. Suaraku bergetar. Tak percaya bahwa di usiaku yang sudah lanjut, ini terjadi. "Ya, usia kandungan sekitar 3 minggu, jawab dokter. Dalam perjalanan pulang, mobil terasa hening. Aku menatap keluar jendela. Tanganku memegang perutku yang masih rata, berusaha mencerna kenyataan ini. "Tony, apa yang harus kita lakukan?" tanyaku pelan. Suaraku penuh kekhawatiran. Ia menggenggam tanganku erat. "Kita hadapi bersama, Bu. Saya nggak akan ninggalin Ibu," katanya. Dan meski aku tahu ini akan sulit, keberaniannya memberiku kekuatan. Keputusan untuk menikah adalah langkah besar yang harus kuhadapi, terutama dengan anak-anakku yang tinggal jauh. Aku tahu mereka akan terkejut, bahkan mungkin marah. Tetapi aku harus jujur. Malam itu, dengan tangan gemetar, aku menelpon Reza, anak sulungku. "Halo Bu, ada apa? Suara Ibu kok beda?" tanyanya. Nada kekhawatiran terdengar jelas. Aku menarik napas dalam-dalam. "Nak, Ibu ingin menikah lagi," kataku. Berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Hening sejenak, lalu Reza bersuara. "Bu, bercanda ya?" Aku menghela napas. "Ibu serius, Nak. Dengan Tony, sopir Ibu. Dan Ibu sedang mengandung anaknya." Suara Reza berubah kaku. "Bu, ini serius. Ibu sadar nggak dengan usia Ibu?" Aku bisa merasakan kemarahannya. Tetapi aku tetap teguh. "Ibu sadar, Nak. Tapi ini sudah terjadi dan Ibu ingin bertanggung jawab," ujarku. Percakapan itu berat dan anak-anakku yang lain bereaksi serupa. Terkejut, bingung, bahkan marah. Namun seiring waktu, mereka mulai menerima, meski dengan hati yang masih ragu. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah bagi mereka, tetapi aku harus menjalani hidupku dengan keberanian, seperti yang selalu kucoba lakukan. Pernikahan kami diadakan secara sederhana, hanya akad nikah di rumahku. Anak-anakku hadir dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran antara penerimaan dan kebingungan. Orang tua Tony juga datang, wajah mereka penuh kecanggungan, tetapi mereka menghormati keputusan anaknya. Saat Tony mengucapkan akad, aku menatapnya, matanya penuh ketulusan. "Aku terima nikahnya Ratna dengan mas kawin tersebut," katanya dengan suara mantap, dan aku merasa air mata membasahi pipiku. "Tony, kamu yakin dengan ini semua?" tanyaku pelan setelah akad selesai. Tanganku gemetar senang. Ia tersenyum. "Saya yakin, Bu. Kita akan jalani ini bersama." Malam itu, aku merasa kebahagiaan yang tak pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Seolah hidupku telah menemukan makna baru. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kekhawatiran yang mengintai. Kehamilanku yang berisiko tinggi karena usiaku. Tony menjadi lebih perhatian setelah kami menikah. Setiap pagi, ia menyiapkan jus buah tanpa gula dan memastikan aku makan makanan sehat. "Bu, ini omelet sayur bagus untuk ibu dan bayi," katanya sambil meletakkan piring di depanku. Aku tersenyum, merasa seperti seorang putri yang dimanjakan. "Tony, kamu membuatku merasa seperti ratu." Candaku membuatnya terkekeh. Ia juga sering memijat kakiku yang mulai kram, efek dari perubahan hormon kehamilan. Setiap bulan ia menemani ke dokter untuk memeriksa kandunganku. "Kehamilan ini beresiko tinggi, tetapi kalau ibu menjaga pola makan dan istirahat, insya Allah lancar," kata dokter saat pemeriksaan bulan keempat. Aku mengangguk, tetapi hatiku selalu dipenuhi kekhawatiran. "Tony, apa kita bisa melewati ini?" tanyaku pelan setelah akad selesai. Tanganku gemetar senang. Ia memberikan nasihat. "Bu, kita kuat. Bersama-sama kita pasti bisa," jawabnya, dan aku memilih percaya pada kata-katanya. Namun ketika kontraksi pertama datang setelah 9 bulan, aku tahu waktu yang kukhawatirkan telah tiba. "Tony, waktunya sudah dekat," kataku,
Suaraku lemah namun penuh tekad. Ia menggendong aku ke mobil, wajahnya penuh ketegangan. "Sabar Bu, kita sampai sebentar lagi," katanya dengan tangannya gemetar di kemudi. Di rumah sakit, aku menggenggam tangannya erat, berusaha menahan rasa sakit, tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah segalanya.